kan nanya sama kamu apa hubungannya. Kamu tadi kan Ya berkata makanya, Freemason itu ya ada saya konspirasi teori. nggak mau Lalu pertanyaan membuka ke situ berarti makanya kamu karena nanti itulah dicap itulah gonta-ganti-gantung kan. orang-orang seperti kamu ini yang menyebabkan permusuhan. Tahu nggak? Orang jadi anti sama kelompok tertentu. Saya Kamu tidak tahu Freemason nggak itu apa, dihubungkan loh. dalam-dalamnya seperti apa, betapa baiknya mereka. Kamu tahu nggak lain Rotary Group itu adalah Freemason? Tahu. Kamu tahu nggak berapa banyak orang miskin yang ditolong sama Lion Rotary Group? Dibanding gerejanya kamu gereja mana? Nah, kamu kan nggak berani jawab kan? Karena kamu tidak jujur dengan dirimu sendiri. Ya, itu loh. Nggak Itu jujur yang saya gimana, tidak Pak? suka dengan orang-orang seperti kamu. Kamu hanya menyebarkan kebencian, menyebarkan kecurigaan. Persis sama seperti kepada orang Yahudi. Oh, ini orang Yahudi ngeracunin ini, orang Yahudi ngeracunin itu. Nah, kamu nggak beda Nggak saya tuh sama ngomong loh. kadun-kadun itu. Kamu nggak beda. Nggak, saya nggak ngomong gitu loh. Loh, sama saja. Kamu nggak beda. Kamu ditanya nggak jujur kok. Kenapa? Kapan saya ngomong seperti itu? Kan Oh, ya enggak. udah. Berarti kamu nggak Kan jujur. Tadi kita artinya kan sudah dengar semua. enggak, sekarang gini, karena kan artinya kan Bapak menuduh saya gitu loh. Sebenarnya saya Loh, nggak saya nggak ngomong menuduh. gitu Saya gitu loh. saya nggak menuduh kamu terang. Kamu kan penganut teori Iya. konspirasi. Terus kamu Loh, menunjukkan enggak, buktinya. siapa yang bilang saya ada konspirasi? Saya tanya, apa batasannya disebut sebagai teori konspirasi gitu loh. Kan saya bilang batasannya Artinya kan kalau adalah udah mereka fakta, gotak-gatik gatuk. nah Makanya kemana-mana Pak. Saya kan saya ya berusaha sudah, berusaha udah, kelar. Kamu tuh muter-muter tok. Orang-orang kayak kamu itu menyebabkan kebencian, tahu nggak? Ya, orang kayak kamu itu tidak layak di sini. Ya, aduh, muter-muter tok kamu tuh. Aduh. Saya coba arahkan diskusi ya. ya. Sebenarnya tadi Anda kalau bicara konspirasi, kasih definisi konspirasi. Karena di sini bicara satu arah. Kalau satu kelompok menggerakkan sesuatu itu bukan konspirasi. Tadi bias ya, saya bilang bias. Ini orang bicara konspirasi di mana apa itu? Di mana narasi itu menjalankan konspirasi? Kan itu kalau contoh orang-orang dari ini konspirasi seperti persengkongkolan ya, atau ada perjanjian dua pihak yang berbeda dengan tujuan jahat. Nah itu baru dapat istilah oh iya, berarti ada dua premis A dan B bersekongkol bersama-sama, mereka yang mendramatisir untuk mencapai tujuan jahat. Nah, baru kalau Itu kan saya yang tanya saya tadi, Anda tanyakan, bicara tadi, apa iya, batasannya? Kan saya yang ya bertanya itu, tadi, Pak. iya, Heeh. tadi melebar ke tiga tadi yang bilang Freeman itu, yaitu di mana kalau bicara ada kecuali Freeman ini bekerja sama dengan saya bilang Freemason, Pak. tadi, iya, Freemason. Freemason ini, iya saya nonton filmnya, ya anak muda dari Inggris, kelompok-kelompok yang itu kok dari pakaiannya yang rapi, tapi nggak usah definisikan itu, ya nggak mau bilang petani ada. Stylenya aja yang berbeda gitu Ya. dari kelompok-kelompok yang lain, tapi Anda lebih pintar itu, saya nggak mau ke situ karena sudah tahu. Kemudian kalau Anda bicara tentang Opus Dei, nah, sama Anda tadi bicara itu baru-baru ada hubungan. Ini dua kelompok yang berbeda, tetapi cuma bikin misi niat jahat. Ini baru bilang konspirasi. Ada dua subjek itu, ada dua objek dulu. Ngapain kita bicara Katolik? Apa hubungannya dengan bilang konspirasi? Dia berdiri sendiri. Kecuali ini antara Katolik dengan Protestan ini melakukan ini untuk mencapai itu. Nah itu yang jadi objek begitu. Nah itu yang didapat kesimpulan, oh inilah istilah konspirasi. Mengerti? Ada dua premis gitu dulu. Yang dari mereka berdua yang bikin persengkongkolan. Tapi biasanya konspirasi itu ya itu adalah negatif. Itu kalau bicara itu ya, bicara masuk ke dunia saya bilang semantik, dunia arti kata itu. Nah, supaya kita dapat kesimpulan diskusi, oh iya, tadi bicara ini, bicara itu, oh iya. Ada dua kelompok. Baru dibilang Nggak ya gini, apa Pak. ada konspirasi. Itu Masa, ada apa kesimpulan ya. Itu kan ada teori, ada kata teori kan.
Kalau teori dihilangkan itu ya konspirasi ya artinya persekongkolan gitu kan. Nah, Iya, kalau teori-teori kalau kan kalau 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 kita teori kan kembalikan, artinya masih masih dugaan gitu kan. oh iya Seperti harus ada teori bukti. apa, Iya teori itu, apa. iya Nah, iya benar 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 itu. Iya benar itu. sekarang Benar itu. gini, makanya kan saya terus ngajukan fakta kan. Saya kan nggak kemana-mana. Saya kasih fakta yang memang Faktanya ada. apa? Faktanya apa, Jos? Faktanya. Fakta seperti apa? Iya. Yang tadi itu gereja Katolik sudah mengeluarkan beberapa kali dekret atau sejenis Kamu itulah. tahu kenapa Apa itu lagi? dekret atau ordonansi? Kenapa gereja Katolik mengeluarkan dekret melawan Freemason? Kalau sebabnya saya nggak tahu, tapi kan itu udah bisa dilihat Nah, faktanya. itulah makanya kamu bilang itu Gothakatik Gatuk namanya. Kamu kan Bukan nggak baca tahu ketiga tuh. sebabnya. Saya coba. Iya, kamu nggak tahu sebabnya, Saya nggak lalu mau kamu baca. langsung menjudge bahwa Freemason jelek begitu. Lo nggak kan pertanyaan kalau cuma sekali dua kali ini nggak cuma sekali dua kali loh. Loh iya, lalu Lu kenapa? baca bisa Lalu sampai apa puluhan- hubungannya? Yang masalah apa belasan hubungannya? kali itu suratnya Iya, itu apa ada. hubungannya konspirasi teori dengan gereja Katolik mengeluarkan dekret melawan Freemason? Ya, saya pertanyaannya kan jadi begini, maksudnya apa? Iya, pertanyaannya, ada apa dengan- kamu kan ada kamu apa kan dengan mengeluarkan Freemason? fakta gereja Katolik mengeluarkan dekret melawan Freemason. Lalu apa hubungannya dengan teori konspirasi? Ya, itu agak panjang Pak gitu loh. Saya nggak mau terlalu jauh dulu gitu. Iya, namanya berarti kamu Gothakatik Gatuk gitu. Enggak, saya nggak kalian Loh kalau iya, saya- saya kan nanya sama kamu apa hubungannya. Kamu tadi kan berkata Ya, makanya- Freemason iya, itu saya ada nggak konspirasi mau teori. Lalu pertanyaan menghubungkan ke situ. berarti makanya kamu Karena dicap Gothakatik itulah Gatuk, kan. orang-orang seperti kamu ini yang menyebabkan permusuhan. Tahu nggak? Orang jadi anti sama kelompok tertentu. Saya nggak. Kamu tidak nggak- tahu Freemason nggak itu apa, hubungkan, dalam-dalamnya seperti apa, betapa baiknya mereka. Kamu tahu nggak lain Rotary Group itu adalah Freemason? tahu. Kamu tahu nggak berapa banyak orang miskin yang ditolong sama Lion Rotary Group? Dibanding gerejanya kamu gereja mana? Nah, kamu kan nggak berani jawab kan? Karena kamu tidak jujur dengan dirimu sendiri. Ya, itu loh. Nggak Itu jujur yang saya gimana, tidak Pak? suka dengan orang-orang seperti kamu. Kamu hanya menyebarkan kebencian, menyebarkan kecurigaan. Persis sama seperti kepada orang Yahudi. Oh, ini orang Yahudi ngeracunin ini, orang Yahudi ngeracunin itu. Nah, kamu nggak beda Saya tuh sama ngomong loh. katun-katun itu. Kamu nggak beda. Enggak, saya nggak ngomong itu loh. Lo sama saja, kamu nggak beda. Kamu ditanya nggak jujur kok. Kenapa? Kapan saya ngomong seperti itu? No, ya Enggak. udah. Berarti kamu nggak jujur. Kan, Tadi kita artinya sempat kan- dengar semua. Enggak, sekarang gini, sekarang kan artinya kan Bapak menuduh saya gitu loh. Berarti Loh, saya nggak ngomong menuduh. itu, Saya gitu loh. saya nggak menuduh kamu terang. Kamu kan penganut teori konspirasi. Terus kamu Loh, menunjukkan enggak, faktanya. siapa yang bilang saya pengadut konspirasi? Saya tanya, apa batasannya disebut sebagai teori konspirasi gitu loh. Kan saya bilang batasannya Artinya kalau adalah udah mereka fakta- Gothakatik Gatuk, lalu kamu menunjukkan Freemason itu dibenci sama gereja Katolik. Begini, Loh, saya artinya benci nggak boleh Islam bertanya loh. loh. Saya Artinya nggak juga boleh membenci bertanya. Islam, lalu saya teori Nggak konspirasi boleh begitu. bertanya. Artinya kan saya nggak boleh Saya nggak bertanya. ngerti, saya nggak ngerti. Kamu ini terlalu kemana-mana. Kamu melemparkan sesuatu yang kamu tidak bisa Saya nggak menyelesaikannya. kemana-mana, Pak. Saya Ya berusaha sudah, udah, kelar. Kamu tuh muter-muter tok. Orang-orang kayak kamu itu menyebabkan kebencian, tahu nggak? Ya, orang kayak kamu itu tidak layak di sini. Ya, aduh, muter-muter tok kamu tuh. Aduh, Iya sebenarnya bagus dilimut ya. gawe rusuh. Sebenarnya Hanya bagus ya. muter-muter kayak gangsingan. Kalau Aduh. diskusi paling bagus, George, begini ya, sederhana. Kamu bertanya, orang jawab. Ya, bagus. Ditanya kamu Dan- menjawab. Kalau nggak menjawab, kamu dijawab. mikir aja Baru, jangan di sini. oh iya ya. Aduh. Wah, baru you bilang, oh iya ya, oh iya. Baru pandangan saya begini, saya kira begini, Pak. Ah, itu akan ada Iya, ketemu. ini orang goblok. Tapi jangan Orang-orang kayak gitu. dia tuh yang bikin permusuhan tuh. Iya, jangan Ya kan? begitu. Saya Bikin diskusi permusuhan. begitu. Saya diskusi begitu, walaupun sedikit. Oh iya, oh iya. Iya Cara begitu dong. kalau kita mengajar begitu. Dia nanya, Tanya, kita dia jawab. dengar, Kita nanya iya, balik, kamu kudu jawab. iya. Tidak Ya jawab. kan? Nggak Baru- jujur. Iya, you pandangan you begini gitu ya. Iya. You begitulah. Saya mah kalau orang begitu nggak mau pakai lama, nggak mau buang waktu. Iya, Ya. iya. Itu Udah, anjing-anjing iya, dan babi-babi orang begitu itu. Nggak niat mau cari Gitu kebenaran. cara ya kan? diskusi yang baik. Ya. Iya, iya nggak niat mau cari kebenaran, tanya. Ditanya Oh, benar. Pak Iya, Bahari masih ada ya? Oke, heeh. Oh, Pak Bahari, saya tanyakan tadi masalah nyamuk wakoba. Makanya. Wakoba itu atau apa yang di Ya, itu eksperimen di itu Itali, Pak? itu Itu miliknya dia juga kan, Pak?
milik si Dia dia menyumbang kalau nggak salah 200 juta nyamuk dikirim ke iya Bali, iya tapi Bali menolak oh iya dan kan dibawa ke Bill Gates punya Jakarta kan Pak cuma supaya orang tahu supaya saya nggak mau dari Bill yayasan Gates Bill dari Gates juga ya yayasan, ya, yayasan oh Bill iya Gates, iya Bill and Melinda Gates. iya Itu fungsinya itu sebetulnya untuk membunuh makan lagi. nyamuk demam berdarah. Ya, iya masih iya Pak, kontennya Bina itu nggak Jadi bisa. kalau nyamuk baru ini menggigit ya, kawin atau iya menggigit nyamuk demam berdarah, maka nyamuk demam berdarah itu menjadi mandul, nggak bisa beranak. Hmm. oh Cuman iya iya yang jadi pertanyaan dari para ahli mikrobiologi Indonesia adalah fakta membuktikan setiap virus tidak pernah akan diam. Dia oh, akar mutasi ya Pak iya istilahnya bu dia kalau kehilangan inangnya, dia pasti iya. mencari inang baru. Hmm. Jadi kalau selama ini dengue virus itu melekat di nyamuk demam berdarah, kalau nyamuk demam berdarah ini mati, pasti si virus ini akan nemplok ke nyamuk jenis lain dan akan mengembangkan virusnya yang bermutasi bisa menjadi lebih berbahaya dari dengue fever yang sekarang. Iya, 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 mengerti Itu Pak. Terima kasih. pengalaman, Iya, artinya virus itu kan misalnya gini, kenapa virus itu kalau dia bereplikasi, terus dia bermutasi, kenapa dia tidak makin ganas tapi dia makin lemah? Artinya makin tidak virulen ya, makin berkurang keganasannya. Karena kalau dia tiap menghinggap ke satu orang yang mati, dia sudah nggak bisa berkembang. Dia hanya bisa berkembang dalam batas jumlah orang yang dia sudah serang. Tapi setiap dia bermutasi, dia menjadi lebih cepat menginfeksi, tapi lebih tidak fatal dalam membunuh orang. Maksudnya supaya inangnya itu tetap hidup. Kalau inangnya hidup, virusnya itu nemplok gitu loh. Supaya dia nggak kiamat. oke, Itu oke, itu oke. itu memang pendapat ahli-ahli biologi yang valid ya, berdasarkan penyelidikan yang sudah lebih dari 100 tahun itu. Nah, cuman di Jakarta yang anehnya setelah itu disebar di Jakarta, kita nggak pernah dengar kabar ceritanya sampai hari ini. Bagaimana perkembangan dari nyamuk yang baru itu? Dan apakah Jakarta terbukti turun infeksi Ya, dengue fevernya setiap tahun? Kelihatannya mah angkanya mirip-mirip aja gitu. apakah ini saya tanya ya Pak? Apakah ini yang disebut dengan sedikit atau ada istilah teori konspirasi? Gitu. Saya supaya ada pemahaman antara Bill Itu Gates dengan itu artinya gini, orang kan jadi berpendapat macam-macam yang agak masuk di akal tapi tidak ada bukti kebenaran karena tidak ada penelitian lanjutan yang detail sehingga timbullah teori konspirasi itu. Nah, bahwa apa tujuan dia di balik itu kita kan nggak tahu iya, iya Pak, iya benar, amin, amin, iya karena kita nggak tahu. karena mereka mereka sudah utak-atik genetika virus segala macam mereka lakukan yang risikonya itu lebih banyak kepada perang perang bio war ya, bukan perang senjata jadinya. Nah, cuman untuk membuktikan itu kan kita harus punya betul-betul ahli yang para sekelompok ahli yang benar-benar ahli diselengkapi dengan peralatan yang benar-benar canggih. Tanpa itu kita nggak akan bisa tahu. Iya, Seperti apa yang dilakukan di Ukraina itu yang sudah ketangkap oleh Soviet 13 laboratorium itu, kan ternyata untuk mengembangkan virus yang artinya eh,
sangat mudah untuk menular kepada orang Slavik itu, orang-orang Rusia, sampai apa namanya, binatang apa yang berimigrasi tiap tahun atau tiap setengah tahun yang melewati Ukraina menuju Rusia, supaya itu yang diambil sebagai media pembawa virus itu udah ketangkap sama Rusia. Bahkan satu yang di bawah tanah dihajar sama sama itu kan, sama rudal apa namanya, yang lebih cepat dari ultrasonik itu apa namanya, rudal rudal yang paling modern Rusia lah. Dia hajar laboratorium bawah tanahnya itu hancur. Hmm, oke. Rudal rudal hypersonic, nah, Oresnik atau apa itu kan jenisnya. Jadi kalau ada bantuan-bantuan yang mengenai mikrobiologi itu memang apa namanya, perlu juga diwaspadai. Ya, luar biasa diskusi tadi. Barangkali ada pandangan lagi dari Pak Ferdinand yang juga. Jadi intinya teori konspirasi itu nggak ada ya, saudara ya. Orang bisa membuat satu persekongkolan, bisa. Ya, tapi kalau konspirasi itu nggak ada. Teori konspirasi itu adalah sesuatu yang kita tidak mengerti, lalu kita kotak-katik gatuk. Ada Tahu sedikit, masuk masuk di akal tapi tidak ada bukti, masuk di proven akal tapi tidak evidence-nya ada nggak bukti. ada. Kotak-katik gatuk Ya, itu namanya. ya. Semakin pinter, makin bagus teorinya. Hmm. Ya kan? Makin kita tahu banyak hal, makin bagus teorinya. Walaupun nggak nyambung sebetulnya. Nggak nyambung disambung-sambungin. Ya kalau saya tetap prinsipnya, kalau ada orang bisa membuat sebuah konspirasi yang begitu hebat, maka dialah Tuhannya. Akan saya sembah. Ya kan? Ngapain saya nyembah yang nggak kelihatan, yang nggak jelas, yang nggak bisa ngatur dunia ini. Sementara yang jelas-jelas itu ada, mereka bisa ngatur. Ya kan? Sebetulnya itu bukan dikembangkan gimana, Pak. Itu ada orang yang berpikir secara rekonspirasi, di mana alasan semua yang dia ceritakan tuh make sense, tapi Mm-mm. no proven evidence. Nah, dia kemudian ngomong, apalagi sekarang tuh medianya kan media sosial. Dia bukan ngomong di koran, dia apa, tapi di YouTube di mana-mana yang dalam waktu 1 jam dia sudah jutaan orang bisa bisa dengar gitu. Mm-mm. Nah, penyebaran itu yang menyebabkan jadi timbulnya teori konspirasi itu berkembang. Bukan ada orang yang mampu mengembangkan itu dengan kemampuan hebat sehingga menjalar ke seluruh dunia. Karena media sosial itu Karena viral itu orangnya betul. sih cuma orangnya sih cuma beberapa orang yang sepikiran, disambut oleh orang lain, disambut oleh orang lain, dikembangkan lagi beritanya sehingga itu yang menimbulkan dibilang teori konspirasi. Padahal itu ya artinya setengah hantu itu ya, tidak nampak tapi terdengar gitu. Bikin ruwet. Kejadiannya antisemit kan dari teori konspirasi begitu. Antisemit itu Iya biasa itu dari teori konspirasi. Dan orang percaya. dasarnya dasarnya itu kan kalau kita bicara zaman lalu beda ya. Tapi kalau yang zaman belakangan ini karena memang orang Yahudi yang kaya di Eropa itu kan dan dia di banyak negara, memang dia yang megang keuangan, banyak yang cemburu jadi macam-macam keluar teorinya. Mm-mm. Sampai hari ini misalnya keuangan dunia itu memang mereka di belakang layarnya. Perdagangan berlian mereka juga ngerajainnya.
termasuk teori bumi datar itu kan bagian dari teori konspirasi tuh. Oh iya, iya, karena ada orang yang menyebarkan, kemudian banyak yang merasa itu make sense gitu. Cuman lucunya bagi orang yang make sense itu kan kelihatan level of thinkingnya itu seberapa rendah. Kalau orang yang tingkat berpikirnya cukup baik, dia melihat aja dari jauh, kan kelihatan bumi itu melengkung, langit itu melengkung, seperti bagian dari bola. Hmm. Oke, Apalagi kita harus kalau dibilang sudahi pertemuannya Pak Bahari karena kita ada ya, kelas. Kalau mau ikut kelas boleh, sudah saya forward ya. udah setengah satu Zoom, Pak lanjut Pol, lagi di Zoom. Kenapa? udah setengah satu malam Pak Udah Pol, jam 1 pagi, ya. hampir setengah Saya satu. forward ke teman-teman yang lain ya, kalau mau ikut ya. Kalau mau ikut kelas kita online. Ini kita menyangkut juga teori konspirasi lagi nih, Bible and Science ya. Saya kirim ke Dr. Meso semuanya ya. Oke, Nah, nih. oke. Salam Pak Pol, God bless Ya, you. oke, God bless you semuanya. Ini saya kirim ya. Saya kirim ke Dr. Meso, saya kirim ke member semuanya. Kalau yang mau ikut langsung ikutin kelas kita ya. Bible and Science ya.